Jadi ini PT Bio ya? Ini Jadi apa ceritanya? ceritanya begini, perusahaan ini masuk waktu itu ketika zamannya Pak Jokowi naik ke sana, itu kan ada menyampaikan untuk investor-investor itu jangan cuma hanya menumpuk di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia di pulau-pulau supaya bisa menggerakkan ekonomi dari daerah. Akhirnya dari situ pihak Kementerian Desa menanggapi itu melalui waktu itu menterinya Pak Eko, terus mengumpulkan semua investor. Jadi kami waktu itu ya termasuk Bapak Camat masih di dinas pertanian, kami ke sana waktu saya yang pertama ke sana Pak, mempromosikan komoditi-komoditi unggulan daerah, kemiri, kenari, vanili dengan cengkeh, kopi alor. Ternyata sampai di sana tidak ada investor yang berminat. Begitu vanili itulah yang PT Mio langsung kontak Pak Dirjen, kalau memang itu ya sudah, saya masuk ke Alor. Oleh karena itu masuk, datang PT Mio masuk, diantar oleh Dirjen Kementerian Desa Pak Samsul Widodo, ya, Pak Bahar Tani, terus beberapa staf kementerian antar masuk ke Alor, bertemu dengan Bapak Amon. Bapak Bupati waktu itu bertemu dengan Bapak Bupati. Yang solusi ditawarkan PT Mio, dia membeli dengan harga tertinggi. Dia tidak akan membeli dan dia akan membuka pengolahan di Alor untuk menciptakan lapangan kerja di Alor. Itu membantu. Jadi seiring sewaktu berjalan terjadi penandatanganan MOU. Tapi dalam perjalanan itu perusahaan juga sudah mau narik diri dari MOU. Karena dalam MOU-nya itu PT Mio merasa bahwa ditinggalkan Oleh antara MOU itu antara Kementerian Desa dengan Pemda, karena anakan tidak, jadi dia sudah sampai mau beli tanah, mau bikin kebun inti dan kebun plasma, terus membuka itu terus dengan pertama tuh konsepnya mau ambil dari BUMDes, tapi setelah perjalanan itu Bapak saya juga diminta, jadi saya bilang kok tiba-tiba kok jadinya ke saya begitu yang ini. Jadi setelah saya cari tahu, setelah pertemuan mereka entah dengan Pak Bupati waktu itu bagaimana, terus kaget mereka minta ke Pak Kadis, jadi mereka minta saya mengkoordinir perusahaan di sini supaya itu bisa jalan, membantu mengkoordinir. Dorong tidak punya orang dari perusahaan itu datang di sini. Ada, tapi dia tidak mau, dia punya mau dari sana, dia mau tuh harus putra daerah Alor yang harus. Cari putra daerah yang swasta, jangan PNS. Iya, jadi hanya mengkoordinir. Tapi ada Bapak, di sini ada 2 manajer, jadi saya hanya mengkoordinir saja, tapi tidak mengganggu tugas-tugas di kantor. Jadi kalau saya kantor biasa, tapi nanti mereka yang kerja sendiri di sini. Kita ada MOU kah? Ada yang disimpan atau tidak? MOU saya juga tidak pegang Bapak. Jangan dulu kita pelajari, di siapa? MOU itu waktu itu dikasih, mungkin ada arsip di kantor bupati ataukah di kementerian, karena masa Om atur barang itu MOU tidak ada? Om yang koordinir masih tidak tahu? Ada Bapak, tapi saya juga waktu itu mereka pegang habis, saya minta arsip untuk satu tinggalkan, mereka tidak, jadi kemungkinan mungkin ada di bagian hukum kali? Mungkin di bagian hukum. Protokol telepon bagian hukum. MOU-nya. Terus? Nah, oke begini, prinsipnya pemerintah daerah itu harus welcome terhadap investor. Iya. Harus, karena dengan ada investasi itulah komoditi kita dibeli. Iya. Kemudian ada lapangan kerja. Jadi akhirnya petani kita dengan mudah memang mereka pasarkan. Kemudian yang kedua ya ada lapangan kerja. Tapi, tapi tidak boleh ada monopoli di dalam. Gitu. Tidak boleh hanya satu perusahaan saja yang beli. Berikanlah kesempatan kepada perusahaan yang lain ikut membeli juga. Dengan demikian ada persaingan harga. Gitu. Sekarang kemarin saya diakui, saya ke kebun vanili itu diskusi dengan petani di sini, memang harganya jatuh. Sekarang harga menta 120.000 ya. Izin Bapak, saya bisa jelaskan. Jadi waktu itu Alor ini kasihan Bapak, kasihan kita Alor ini rusak branding ini. Brandingnya karena begini, sebelum PT Mio masuk, itu vanili itu tengkulak banyak, beli 450 waktu itu tahun 2019, Mio ambil dengan 900. Dan itu banyak anak petani yang sudah jadi polisi, tentara karena berkas bantuan dari Mio. Bayar cash, jadi petani macam Bapak petani yang di Mataru itu dia terima dengan hampir 1 M. Langsung anak-anak diurus biaya pendidikan. Hanya satu, bodohnya dia Bapak, dia simpan uang itu di bambu terbakar, uang semua terbakar habis. Itu satu. Yang kedua Bapak, kita di sini beli vanili, itu olah di sini.
Memang kita belum bisa jual. Ini sekarang ada 3 tahun ini kami belum bisa jual. Rusak harga pasar dunia sekarang. Karena Mio ini kan dia mau jual tapi dia harus sesuai dengan standar buyer di luar negeri. Jadi buyer Orang punya mau beli harus permintaan sesuai standar. harus sesuai standar. Kita setengah mati Bapak. Jadi dari sini ada Control Union internasional dari Belanda. Itu setiap tahunnya datang ke Alor untuk sertifikasi vanili Alor. Nah tidak sembarang kami terima vanili dari petani Alor. Jadi yang kemarin ada yang sampaikan di Bapak mungkin di aku itu bukan petani binaan PT Mio. Jadi kami sekarang terus terang jujur Pak, vanili sekarang tuh lagi jatuh di harga 900 harga kering. Yang kering. Yang kering. Maka Yang mentahnya berapa? yang mentah kami untuk posisi kemarin kami beli karena tengkulak itu beli dengan 150, kami beli 110. Terus kami sudah suruh petani jualah keluar di luar, jangan ke PT Mio. Mereka tidak akan mau karena tadi itu Pak, harga selisih harga cukup signifikan itu. Begitu. Jadi kami tidak monopoli pasar yang sudah selayaknya karena tengkulaknya begini Bapak. Ini 900.000, 400.000 ini punya petani. Dia yang kasih kawin vanili, dia yang tidur berjam-jam, dia yang pelihara. Terus kau yang tidak tanam vanili, harga 450, harga 900, kau datang beli 450. Berarti sama haknya dengan petani. Itu masalahnya. Tidak boleh begitu dong. Punya petani itu 900, makanya dari Mio tidak pernah beli di Tengkulak. Mio langsung beli ke kelompok tani binaan PT Mio. Ada 3.000 kakak petani. Terus untuk membantu petani supaya jangan muat yang ojek itu uang dari mana. Terus kalau dia celaka di jalan mau biaya rumah sakit bagaimana? Sekarang harga beli Mio beli kering atau mentah? Mio beli mentah karena olah kering karena permintaan buyer itu standar yang setengah mati Pak. Kadang-kadang kami sudah olah yang begitu bagus, kirim ke sana mereka tidak mau, mereka tolak lagi. Nah ini uang yang sementara ini Mio sudah sekarang yang lagi tidurnya ada 10M tidur di sini sudah 3 tahun. Ini belum bisa Nah keluar. Mio beli mentah di petani berapa? Mio beli yang contoh kemarin Pak, jadi ikut harga pasar dunia. Jadi kemarin di sini 450 kita 900. Kemarin waktu lalu orang beli 300 kami beli itu ini 650 apa 700 1 kilo. Yang jatuh kemarin harga jatuh tuh orang beli 50 40. Itu masuk sampai di kebun-kebun. Tawar beli 40 50. Tapi mereka tidak mau. Mereka bilang tidak, PT Mio datang timbang di sini dulu baru kita mau jual. Tanya cek harga di Mio, harga dari sana keluar bilang 110. Ya kita 110 itu yang kita beli. Jadi tidak ada ini markup di dalam kami tidak ada. Bukan, maksudnya begini. Kita hargai PT Mio juga. Tapi kan harus ada ruang juga yang lain mau beli. Misal ada PT lain yang mau beli. Bisa, Bisa Bapak, toh? bisa, Ya. silakan, bebas. Hanya sekarang sini bersaing pasar harga Ya, saja. harga saja. Harga. Mio tidak pernah Betul. klaim Makanya semua. di MOU itu nanti kita tinjau kembali, jangan hanya dengan PT Mio aja, Iya, dengan PT-PT yang lain juga. silakan. Jadi ada persaingan harga di situ. Iya. Sehingga masyarakat punya nilai tawar. Ya, tidak hanya dengan PT Mio tapi juga dengan PT yang lain. Itu yang nanti kita tinjau MOU itu. Supaya bersaing lah. Izin Bapak satu informasi lagi dari PT Mio ini. PT Mio inilah yang telah pertama masuk alur ini, vanili alur di luar negeri orang tidak tahu. Dan PT Mio yang bawa pergi dan kita tidak pernah bawa bilang PT dari apa vanili Indonesia tidak. Vanili organik from Alor Islands. Jadi di sana bawa promosi Alor. Jadi sekarang di Amerika, Eropa sudah tahu Alor vanili itu ternyata Alor punya brand vanili Alor itu sudah ada. Nah kemarin tuh perusahaan lain masuk Pak, banyak perusahaan masuk, tapi dia campur dengan vanili luar. Nah yang rugi kan kita Alor. Kita yang barang produksi barang bagus kok. Kenapa dia campur di luar? Terus ke sana nama Alor dia tidak bawa gitu. Nah itu di Mio juga agak kurang hati. Kalau you beli barang Alor, lu bawa nama Alor dong. Nanti begini, nanti di MOU itu kita buat syarat-syaratnya, Iya. termasuk kalau Anda membeli di sini, keluar Anda membawa nama vanili Alor. Alor. Begitu saja. Jadi Iya. segala hal yang ada kelemahan-kelemahan kita benahi, kemudian kita melibatkan banyak perusahaan untuk ikut di dalam supaya jangan terkesan monopoli. Dan kalau bisa Pak, mereka bisa saya sarankan mereka olah di Alor, jangan olah di luar. Karena Begini, kalau olah nanti di MOU itu kita Iya. sarankan semua beli kering dari petani, Iya. jangan beli mentah. Gitu. Sekarang bagaimana dikering di petani itu harus kita pasang standar. Bagaimana caranya? Maka kita butuh lagi teknologi toh. Di sini punya mesin kering pakai apa? Pak, Dia punya ada mesin kering, Ini pengering. saat kita mau kasih kering dia 6 bulan. Apakah petani mampu tidak 6 Sabar bulan? dulu, itu hal lain. Pak tidak usah persoalkan Iya. barang itu. Ini dia punya alat ada, tapi itu kerjanya nanti waktu musim kerja itu kita menyerap tenaga kerja 100 lebih.
terus harus jemur, itu dijemur di matahari. Di Prosesnya mana? cukup panjang Tempatnya Pak. Di belakang. Saya bisa lihat tidak? Yang vanili kering di dalam ada, Bapak bisa lihat. Alatnya cukup banyak sekali, terus prosesnya itu juga cukup panjang. Karena yang kedua lagi sudah waktunya 6 bulan. Kadang kan yang sekarang ini sudah molornya sudah 3 tahun. Ini tiap hari ini mereka tetap menyesuaikan terus. Jadi dari sana misalnya ada pesan dari luar negeri, misalnya butuh sekian, hanya butuh 100 kilo. Tapi syaratnya harus begini. Itu kami harus jeli setengah mati harus bagaimana syaratnya. Kadang-kadang sudah memenuhi menurut kita. Kirim sana mereka kirim pulang lagi Bapak. Woi, kita mau menangis saja. Mas, saya lihat ya. Ya, Ini bisa. vanilinya. Ini semua. Kami masih tumpuk Pak 3 tahun ini. Karena harga jatuh. Berapa senti ini? Ini 13 cm. Om Yaya? Om Yaya? Mari sini. Om Yaya menjawab. Tidak orang ngomong itu ikut. Ini yang 13 senti ya. Barang Om rusak. Yaya? Om Yaya? Mana? Om Yaya? Ini manajernya. Mari. Ini apa? Itu yang biasanya kirimnya begitu Pak, langsung dengan ukuran Per kilo atau apa ini? per gram, 500 gram. Per gram bukan per kilo. Ya, 500 gram. Tapi nanti di sana beli kilo, jadi nanti 500 dan mereka tinggal tambah. Kalau ini berapa duitnya? Kalau begini. Itu Saya Pak, tidak tahu. memang tidak ini karena harganya tidak stabil. Sekarang jual yang harga berapa? Kemarin tuh ditanya masih dengan harga pertama tuh 1,5 juta, kita belum berani kasih keluar. Karena setelah Covid itu memang Covid itu yang 4 juta sebelum Covid 2019. Makanya beli harganya 900. Ternyata harganya jatuh lagi ke 900 kan kami belum bisa kasih keluar sudah 3 tahun. 2021 ada, 2022 ada, 2023. Ini juga Oh masih tahan, Masih. mana harga naik dulu. harga baik dulu Pak. Karena biaya operasional cukup besar toh. Ini ya. Belum sewa pesawat, belum sewa izin, bayar kontrol union, turun sertifikat. Ya, ini semua diisi semua. Yang lain ada di luar sini. Yang lain ada di luar lagi. Masih ada lagi dalam kota kita simpan di dalam sana. Belum bisa kasih keluar karena harga. Setelah jual dibanding dengan harga tidak kita rugi. Makanya masih tunggu tahan. Masih Pak. Makanya belum bisa jual. Karena jual juga kita tak rugi karena sudah 10 M lah. Ini 10 10 M semua 2023 nanti. Wah, lu doi banyak ternyata ya. Tidak. Hebat juga. Banyak sekali kaya sudah dong. Sekarang apa ini dalamnya apa? Ini vanili juga Bapak. Iya. Apa mentak kok kering? Kering semua Bapak. Kami beli, mentah juga beli tidak sembarang beli itu Bapak. Itu mesti diperiksa semua, disortir semua dulu. Jadi tidak sembarang beli. Terus bukan petani binaan kita tidak ambil. Nah, sekarang ini yang mana yang apa mesin pengeringnya mana? Ya ini sudah Bapak. Cara pengiriannya pakai dia tidak pakai mesin Bapak. Oh jadi hanya taruh Jadi butuh caranya gimana? Kita Ditaruh pengirim dalam? matahari, Bang. pengirian matahari, alam, Matahari. lampu, terus suhu udara juga kita. Itu ada pengukur suhu udara. Kalau sudah terlalu Jemur inilah di mana? Ada jemur di mana? tempat penjemuran kita sewa petani punya lahan di belakang. Iya, Jadi kita menta itu susu. dalam kotak apa masih dalam full box. Itu pun juga harus pakai jam waktu semua. Tempat ini memang harus cari tempat yang agak besar. Ada Bapak sudah beli tapi belum bisa bangun. Barang mahal kok mau cari tempat model begini. Ada Bapak tapi belum bisa bangun. Ini kita Besar, masih besar apa model begini. Nah, jemurnya di mana? jemurnya di belakang tapi dulu tanam jagung orang punya lahan. Karena saya kontrak tiap tahun pakai. Kebetulan Nah, anak-anak ini. sekarang Bapak beli di petani harga berapa? Untuk sekarang kami belum bisa Sonda tentukan. yang beli mentanya. Kalau kemarin kami beli 110, yang lain beli 40, 50 kami beli 110. Sekarang kalau kering harga pasar berapa? Ini sekarang posisinya tuh 900 1 juta. Kami belum berani kasih keluar juga karena begitu biaya operasional, biaya makan Terus minum. apa yang Pak Oman detail biaya operasional biaya Itu suatu apa? Pak bayar kontrol union Pak internasional itu dia dasar datang sertifikat. Setelah sertifikat keluar baru saya jual. Yang bayar minta sertifikat. Jadi kirimnya kemana? Kirimnya ke Jerman, terus masih menjajah di pasar Amerika, Prancis, kita ini Belanda masih jajaki terus pasar. Tidak bisa Pak Abis tidak bisa kasih naik lagi ini tingkat petani punya. Kalau dari Kalau petani itu range terlalu jauh sekali. Masa 110 dengan ini 800 atau 1,5? masih hitung biaya operasional itu terlalu besar Pak. Kita bayar Coba hitung pesawat. dulu. Iya. Kalau menurut saya operasional tidak terlalu berat lah. Ini kan cuma jemur saja kok. Kecuali ada mesin pengering, itu beli mesin. Saya kan tadi tanya mesin itu karena barang teknologi itu lebih mahal ketimbang yang begini nih, jual jemur. Ini tidak pakai mesin terus. Apa? Mereka yang kerja setiap hari harus dikasih makan terus. Oh, itu mah biasa itu. Kita Habis piara itu- babi juga kasih makan orang. Terus ini Tidak mungkin tidak makan. mereka punya pokoknya ada kebutuhan-kebutuhan apa ya di luar gaji kami harus bantu. Yang Barang biasa.
Itu di mana-mana orang kerja kebun juga bayar kok. Nah, maksudnya begini, jangan terlalu jauh harganya. Masa di petani 110, Bapak di sini 800, terlalu jauh. Bu coba hitung ulang lagi, kasih naik lagi di tingkat petani. Om Don ikut hitung lagi, hitung ulang di tingkat petaninya itu bagaimana, berapa angkanya dengan yang Bapak atur sampai kering kirim ini. Kalau sekarang harga 1,5 misalnya, terlalu jauh range-nya Om Don. Bu tidak berdosa kok. Saya juga di sini hanya pengaruh apa? Ya kasih tahu bos dorang, jangan terlalu jauh. Kasih tahu saya, kalau terlalu jauh saya batalkan MOU. Karena terlalu jauh sekali. Kok tidak jauh juga api turun sini jauh apa? Dan ojek pun bisa. Cobalah dihitung ulang. Supaya jangan terlalu jauh. Apalagi Bu tidak pakai mesin. Bu cuma hanya jemur matahari ini. Jangan ambil terlalu besar untungnya. Kasihan petani. Ya benar ya? Besok kita rapat di kantor. Iya. Supaya kita bicarakan. Bawa MOU itu. Iya, nanti saya cari dulu. Cari dulu. Masa Bu direkturnya MOU tidak ada? Ya, saya direktur. Harus ada dong. Yo, artinya koordinir toh. Iya. Anggap saja pimpinan di skala pimpinan toh. Masa Bu tidak pegang itu belakang? Tidak boleh begitu. Jangan terlalu jauh. Bu taruh terlalu jauh itu. Jarak terlalu jauh sekali. Saya ambil terlalu besar untung itu. Siapa Yudion itu? Nanti terlalu jauh sekali. Tuhan Allah punya juga kita bisa bicara. Iya, nanti itu Kan saya untuk juga tidak kepentingan berani. rakyat. Iya. Itu. Mau orang besar sekalipun, tapi kalau ini kepentingan rakyat, ya macam. Jangan ambil untung terlalu besar. Gitu loh. Pikir pakai hati. Tidak berdosa kok ambil terlalu besar. Saya juga tidak. Iyalah. Hanya Hitung bye-bye teknik. dulu. Iya. Yang terlalu besar begitu. Gimana? Apa? Siapa direktur utama di sana ketemu? Di Jakarta kok di mana? Dia bicara tapi sekarang tadi apa dia kontak juga susah waktu saya dengan dia punya ajudan, nanti ajudan komunikasi atau ajudan kontak. Dia kebanyakan bermain di luar negeri, jalan-jalan di sana. Tidak, Ketemu Ya, dulu kita tidak bicara. kalau gitu Pak, kita ini saya ketemu Samsul Widodo. Pak Samsul Widodo saja. Samsul Widodo kan sekarang masih staf ahli di Kemendes. Oke. Kita Ya. ketemu, kita Ya. bicara harga lah. Kalau mau PT Mio membeli lagi, naikkan harga. Jadi jangan terlalu untung besar lah. Di mana-mana ini berapa kali lipat itu? Coba ada itu. 110 dengan 800 atau 110 dengan 1,5. Berapa itu bedanya? Coba. Sedangkan dari atas turun ini dekat saja. Hanya jemur ini. Om itu, saya tidak setuju kalau ini. Kalau tidak kita tinjau kembali itu MOU-nya. Iya, baik. Ya. Om Non ya? Iya.